Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Mrs. Catherine berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sebenarnya, pertemanan itu rusak karena Alia dan Stella sendiri. Aku terkejut. Hah? Kok bisa? Alia dan Stella, mereka adalah sahabat sejak kecil. Walau mereka sering tersenyum, terlihat ceria, sebenarnya mereka pura-pura bahagia untuk menutupi masalahnya. Emang masalah apa yang menimpa mereka berdua? Dari dulu, ibunya Alia sakit. Sejak itu, suaminya depresi hingga perusahaannya tidak terjaga dan mereka pun jatuh bangkrut. Kalau Stella, orang tuanya suka bertengkar tiap malam. Selain itu, ia juga sering kena amukan dan pukulan dari ayahnya. Aku mengedipkan mata. Kok mereka bisa menyembunyikan perasaan sedih itu? Saya juga tidak tahu. Dan orang pertama yang mengetahui hal ini hanyalah anakku sendiri. Dari mana Samantha tahu hal ini? Tanyaku. Miss Catherine tersenyum. Aku juga tidak tahu. Dia itu anak yang peka sekali. Selalu tahu kalau ada orang yang kesusahan. Benar juga. Saat aku melamun, dia selalu menanyakan kabarku. Dia benar-benar seperhatian itu sama teman. Dan kenapa teman-temannya tega, berprasangka buruk terhadapnya? Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Miss Catherine melihat ke bawah. Karena masalah yang menimpanya terlalu berat, akhirnya mereka bertindak sendiri. Apa yang mereka lakukan? Karena ayah Alia butuh uang untuk biaya pengobatan, ayahnya terpaksa mencuri barang kesenian yang berharga. Sayangnya ketahuan, dia diusir dari kota ini dan dipenjara. Kalau Stella, karena dia stres dengan pelampiasan itu, akhirnya dia berusaha mengakhiri hidupnya. Stella pergi ke jembatan gantung dan terjun ke danau itu. Aku menutup mulutku. Mereka yang mengakhiri hidupnya, bukan karena Samantha. Miss Catherine mengangguk. Benar. Kalau begitu, kenapa tidak ngomong sejujurnya? Kalau begini, Samantha dituduh yang tidak-tidak. Ungkapku tidak terima. Sayangnya tidak bisa. Kenapa? Karena di saat Samantha tahu kedua temannya punya masalah, dia bersumpah untuk selalu merahasiakannya. Aku terkesiap. Jadi, dia rela dituduh demi merahasiakan ini. Benar, karena kamu sudah tahu, tolong jaga kepercayaan Samantha ya. Pintanya, aku mengangguk. Baik, Mrs. Mrs. Catherine tersenyum sedih. Makasih ya Eva, sudah percaya sama Samantha. Ya, beruntung bisa bertemu teman sebaik kamu. Aku tersenyum malu. Aku juga senang bisa bertemu dia. Mrs. Catherine mengusap air matanya. Jujur, saat dia kehilangan mereka berdua, aku takut dia kesepian. Tapi saat dia mengenalkanmu padaku, aku langsung lega. Semoga pertemanan kalian kuat terus ya. Aku mengangguk. Setelah percakapan itu, mobil Mr. Bernard datang. Oke, Mrs., aku tinggal dulu ya. Makasih sudah menjelaskan. Ujarku lagi. Mrs. Catherine melambaikan tangan. Ya, hati-hati di jalan. Aku segera keluar dan masuk ke dalam mobil. Esok pagi tiba. Aku merasa senang. Akhirnya bisa membuktikan gosip tidak masuk akal itu. Aku baru saja masuk ke kelas. Ternyata seseorang memanggilku dari belakang. Eva! Serunya, aku berpaling, ternyata itu Samantha. Aku menatapnya cemas. Loh, kok masuk? Bukannya kamu masih sakit? Samantha tersenyum. Aku sudah enakan. Oh iya, ini bukumu? Ungkapnya sambil memberikan catatanku. Aku menerimanya. Namun Samantha menahan buku itu. Aku pun berpaling padanya. Samantha menatapku dengan lembut.
Makasih ya Eva, sudah menjengukku kemarin. Maaf, kemarin aku tidak sempat menyampaimu. Aku tersenyum. Tidak apa, kalau sakit jangan dipaksakan ya. Samantha mengangguk. Lalu kita berdua masuk ke kelas. Saat masuk, aku melihat ada beberapa mata menatap kita. Siapa lagi? Kalau bukan Queen dan beberapa kakak kelas kurasa. Wah, 2 hari bolos aku ketinggalan banyak pelajaran nih. Lalu Samantha. Tidak apa, aku bisa mengajarkanmu kok. Balasku ramah. Samantha berpaling dengan senang. Makasih Eva. Oh, lalu dia berpaling pada ponselnya. Kenapa? Tanyaku. Ada pesan dari ketua jurnalis? Katanya mau memberikan detail tugas yang kurang. Jawab Samantha. Oke, samperi dulu aja tidak apa? Balasku. Samantha mengangguk. Oke, aku pergi dulu. Detik setelah Samantha keluar, aku dengar Queen dan kakak kelas itu bergosip. Samantha masuk ya? Cibir Queen. Eva, kenapa sih kamu mau berteman sama dia? Tidak takut kena sial apa? Aku berpaling padanya. Tidak, karena aku tidak percaya sama rumor itu. Kakak kelas itu saling bertatapan. Tidak lama Queen menghampiriku. Aku sudah ceritakan segalanya. Kenapa sih kau masih menyangkal? Aku tidak peduli rumor aneh apa yang dia punya. Samantha itu temanku. Bagiku, ia adalah anak yang baik. Dan aku akan melindungi dia dari masalah apapun. Ujarku tegas. Queen terdiam. Tidak lama Samantha pun kembali. Hei, sorry aku lama. Saut Samantha yang baru saja masuk. Lalu terhenti di ambang pintu melihat aku dan Queen. Kenapa? Tanyanya. Aku berpaling dan tersenyum. Oh tidak, dia hanya tanya tentang tugas. Jawabku riang. Terus kamu dikasih tahu apa sama ketua? Tanyaku mengalihkan perhatian. Samantha masih menatap heran antara aku dan Queen. Tapi akhirnya dia berpaling padaku. Oh, dia memberi tata cara untuk menyusun majalah? Ujarnya lagi. Oh, kelihatan susah kah? Tanyaku. Samantha menggeleng. Tidak kok, harusnya begini. Selama Samantha menjelaskan, aku sekedar mengangguk. Karena pikiranku sedang memikirkan apa yang sudah aku lakukan tadi. Astaga, kenapa aku bisa seberani itu di depan mereka? Tapi, aku benar-benar bersyukur gertakanku berhasil. Karena kalau tidak bisa fatal. Semoga saja mereka kapok dan tidak membahas rumor itu lagi. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.